Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Diana Astuti, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. Salam guru penggerak. Dan video kali ini saya akan menunjukkan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami, yaitu SMK Negeri 1 Tamanan. Selamat menyaksikan. Hey, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tamanan Bondowoso. Aksi nyata CGP Angkatan 11 oleh Ibu Novi Diana Astuti SPD. Yang terhormat Koordinator Tata Administrasi SMK Negeri 1 Tamanan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Tamanan dan seluruh staf yang ada di SMK Negeri 1 Tamanan. Untuk memulai, yang pertama adalah Putra Koordinator Tata Administrasi Keseluruhan Ibu Gita Lati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-ibu dan Bapak SMK Negeri 1 Tamanan. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Tamanan oleh Ibu Novi Diana Astuti SPD. Hal ini menjadi penyemangat bagi kita, khususnya Bapak Ibu Guru, karena dengan adanya CGP ini nantinya diharapkan dapat mengimbas kepada Bapak Ibu Guru yang lainnya di sekolah kita, sehingga dapat memajukan dalam proses belajar mengajar demi anak-anak didik kita semuanya. Dan pada kesempatan ini, pertemuan yang kesekian kalinya oleh Bu Novi Diana Astuti akan disampaikan materi-materi. Mari untuk itu kita simak bersama. Saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu yang saya undang pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gitawati selaku koordinator tata usaha yang mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tamanan. Di sini saya tidak menggurui, saya ralat nih, tadi itu diseminasi yang betul, bukan desiminasi, bukan diseminasi. Artinya begini, karena kebetulan saya yang di posisi PGP pendidikan ini, jadi saya harus berdiri di depan dan mengimbaskan ke Bapak Ibu sekalian. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tidak lain, kita memikirkan bersama-sama tentang lembaga kita. Dan ini sudah kita lakukan sejak kita sudah SMKPK. Jadi saya bersyukurnya mengikuti pendidikan ini. Ternyata itu hampir sama dengan PK Bapak Ibu. Dalam artian apa yang diterapkan di PK itu yang ada di JP. Sebaliknya begitu, hanya perbedaan istilah saja. Nah, kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, saya ini mau sharing saja. Saya yakin yang di depan saya lebih banyak pengalamannya dan sudah melakukan, cuman tidak tahu, oh ternyata ini toh namanya. Sama saya juga begitu Bapak Ibu. Jadi setelah saya ikut PGP ini,
Oh, tibanya sudah, tibanya wis mari. Cuman namanya ini. Nah, ini mengarahkan kita pergi ke arah untuk tujuan pendidikan nasional yang memang kita gaungkan selama ini sudah berapa tahun, biar bersama-sama mencetak apa yang diinginkan KHD. KHD siapa? Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, mungkin nanti ada beberapa istilahnya memberikan aura positif. Judulnya kita kan tadi disiplin positif. Mungkin Bu Ana lebih ke depan lagi ya, biar lebih asik kayaknya. Kalau di belakang nggak ada temennya ya, di depan. Kita akan tersenyum. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri, yang laki dengan laki aja, yang perempuan dengan perempuan. Dalam artian kita saling tatap-tatap, melihat matanya. Jangan melihat mulutnya, jangan melihat matanya. Bapak-bapak sama bapak-bapak. Terus yang ibu sama juga. Mari berdiri dulu, minta tolong berdiri. Ini untuk apa? Ini untuk mencari aura positif, Pak Fandi. Mencari aura positif. Bukun kalau mau dengan Pak Fandi. boleh kan jomplang nanti ya Pak ya, kecil itu ya. Tidak boleh. Boleh, monggo. Terus yang bapak-bapak mungkin saling bertiga dah, bertatapan bertiga. Monggo Pak. Boleh lebih asik gitu kayaknya. Monggo Pak Dedi, Kang Jamil. Selamat datang Pak Cipta Rajo, mungkin mau ikut bergabung dengan acara kita. Ini bukan acara formal Pak, tapi insya Allah membawa keberkahan kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, kita tersenyum nih Pak, nanti saling tatap-tatapan. Kita tersenyum sambil liwat giginya ya, bukan tersenyum simetris saja katanya Bapak kepala sekolah tidak. Tapi saya mempunyai keinginan kalau ketawa sampai giginya itu ketahuan, insya Allah kita plong, auranya negatif keluar. Monggo hitungan ketiga silakan dimulai ya, tatap mata, ketawa sampai kelihatan giginya. Pak Cik menatap matanya Mas Muzamil sambil tersenyum begitu ya. Cinta itu akan membawa keberkahan bersama. Normal semua. Mari 1, 2, 3. Kita tersenyum sampai kelihatan giginya ya. Nah, terus 30 detik. Nah, itu Bapak. Ini fungsinya kita bisa digunakan nanti kalau lagi bosan di kelas siang. Kita nggak tahu apa-apa, tapi ternyata lihat teman kita sudah bahagia. Nah, kita ikut bahagia. Oh, jadi gue karo. Tapi kita akan menerima auranya dari Mas Muzamil. Mas Muzamil padahal pemikirannya aku ngeri Bu lihat Pak Cipto yang gagah perkasa. Pak Cipto bingung, ini apa kok guyuna? Itu maksud saya. Monggo, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, nanti kalau 30 detik beneran nanti Pak Fandi dulu ya. Minimal begini, saya mau merubah mindsetnya nggih, karena memang saya ikut PGP ini sebenarnya hati saya juga habis-habisan menolak. Dalam artian begini, nanti akan banyak. Sebelum dimulai kita buat kesepakatan forum diseminasi ya. Ini contoh hanya pemantik aja. Kita menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik. Terus kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kita butuh lumayan banyak nih jam kita. Penanya kenapa Bu Era? Monggo. Penanya yang aktif. Boleh. Terus kita nanti teorinya bagaimana ya? Apa satu arah, dua arah yang disampaikan nanti maksudnya? Dalam perjalanan nanti 1 jam ke depan, metode yang kita inginkan kira-kira begitu? Oke, enak aja 2 arah. Nanti kalau 2 arah sama dengan saya multi arah. Jadi kalau kita asik dengan Bu Dian, Pak Cipto enak, cuma ngantemin toh, nggak mau saya harus juga berpikir. Berarti multi arah. Oke, saya data yang bantu, jadi biar ya terus saja. Anggap di situ tulis yang di sini dicatat gitu ya. Lanjut, apalagi yang penting kita punya kesepakatan minimal sharing hari ini, diseminasi hari ini bisa diterima dengan ikhlas dan minimal berjalannya ada progres berjalan menuju ke sana. Monggo Bu Ana saya dibantu nggih. Boleh di sini boleh di sana nggih.
menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik, terus tadi multi arah, terus tadi Bu Era apa lagi? Aktif bertanya, sip Bu Dian, terima kasih. Aktif bertanya. Apa lagi? Satu lagi aja. Monggo Pak Dedi, Pak Fandi. Siap berkontribusi. Siap berkontribusi. Terima kasih Bu Ainul. Kira-kira itu sudah cukup? Oke. Next. Di sini saya tadi sudah menyampaikan bahwa diseminasi tentang budaya positif. Nah, saya pengen tanya kira-kira menurut Pak Afandi yang dimaksud dengan disiplin positif itu gimana Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Menurut saya disiplin positif itu adalah taat terhadap aturan. Begitu. Terima kasih Pak Afandi, kasih aplaus untuk Pak Afandi, taat pada aturan. Selanjutnya saya minta Bu Dian, mari. Yang dimaksud dengan disiplin positif. Aduh, kalau saya disiplin itu malu saya karena saya belum disiplin selama ini. Pengertiannya aja, disiplin positif. Jadi kira-kira yang ada di bayangan Bu Dian apa kira-kira tentang disiplin positif, gitu aja Bu. Mungkin sama dengan Pak Afandi, kalau disiplin itu taat dengan peraturan yang ada. Oke. Terima kasih, sama ya. Jadi kita taat pada aturan yang ada. Mungkin satu lagi Bu Nining. Disiplin positif itu adalah ini ya, proses untuk mendisiplinkan anak tanpa mereka mendapat hukuman. Jadi mereka bisa lama-kelamaan bisa disiplin dengan sendirinya. Luar biasa, silakan tepuk tangan. Bu Nining memang ikon sekolah kita, SMK Negeri 1 Taman, SMK Pusat Pendidikan. Kita menghargai proses Bapak Ibu hari ini, entah itu melalui proses Google, entah itu prosesnya sendiri. Saya menghargai dan terima kasih. Kita sepakat, saya juga terenyuh Bu Dian. Pertama kali saya belajar disiplin positif, saya banyak kekurangan daripada kelebihannya. Tapi sebenarnya bukan itu saja Bu Dian. Sering terlambat, terus apa lagi ya? Kita kadang lupa, ada undangan, terus rapat, ngajarnya juga ke kelas sama. Nah, ternyata itu menyangkut keseluruhan. Jadi kalau guru yang baik itu memang harus mempunyai atau memiliki kemampuan yang bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 6 ya di sini. Ada 6 yang perlu kita pelajari hari ini. Tapi tidak akan saya sampaikan semuanya, jangan khawatir. Jadi saya memangkas inti-inti konsep 6 ini. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua ada 2 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Next, yang nomor 4 itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Ini mungkin kalau 1, 2, 3 sudah pernah kita dengar atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang 4, 5, 6 ini teknis kita membentuk siswa dan kita sendiri, sehingga kalau siswa kita bisa dilayani dengan 4, 5, 6, insya Allah disiplin budaya positif kita itu akan terbentuk Bapak Ibu. Nah itu tidak bisa berjalan hanya khusus CGP saja, maksudnya yang guru penggerak, tapi bersama-sama. Lanjut, disiplin positif. Tadi sudah menerangkan disiplin positif ini adalah merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab,
menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi peraturan yang kita tahu, misal kita ke naik sepeda motor ya, kan ada peraturannya tuh, pakai helm. Jika tidak ada hukumannya tilang, atau kita di lampu merah sama itu. Berarti ada peraturan, berarti ada hukumannya. Nah, yang diharapkan itu disiplin positif itu tidak begitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu menimbulkan kesadaran dirinya sendiri, mempunyai nilai kebajikan, minimal menghormati orang lain, empati, sadar. Nah, hukuman itu tidak ada. Nanti kita lihat kelas balik tentang kebijakan tentang kesepakatan sekolah terkait kalau siswa kita telat 10 menit, 5 menit yang sudah kita lakukan sampai saat ini, diberi tugas, diberi hukuman, istilahnya kan hukuman ya di sini, diberi hukuman membersihkan kamar mandi, musola dan lingkungan sekitar. Nah itu bagaimana kira-kira? Menumbuhkan kesadaran positif. Nah, disiplin positif juga itu adalah bisa mengontrol diri kita sendiri dalam melakukan segala tindakan. Misalnya, tapi rata-rata begini ya, dari rumah itu saya harus tepat waktu jam 7, soalnya takut dicatat gitu ya. Nah, kita harus masuk ke sekolah, takut dicatat lagi, dibotrek terus karena kita punya spy yang memang tugasnya membotrek. Nah ternyata itu kita tidak timbul dari intrinsik kita, tidak dari kesadaran kita. Nah yang diharapkan siswa itu harus sadar sendiri itu, dia ke sekolah ke sini kali apa. Dan ternyata lebih menyedihkan lagi siswa kita. Ditanyain mau datang ke sini, tidak tahu Bu. Yang penting saya sekolah dapat uang saku beres pulang. Seperti itu aset kita yang luar biasa. Nah ini kita berangkat bersama-sama mempunyai keresahan yang sama kan. Duduk rumah ya. Siswa kita tujuan hidupnya aja nggak tahu. Nah sering kita jadi pembina. Kamu tahu nggak tujuan kamu ke sini kan? Nah itu kita memaksakan anak-anak menimbulkan intrinsiknya kesadaran sendiri. Tapi kalau habitnya belum kita bersama-sama membentuk dari lingkungan kita, itu tidak bisa ternyata. Saya berpikir 10 kali kemudian dan Bapak Ibu yang lain. Oke, terus disiplin diri ini juga membuat murid kita itu memahami, menyadari bahwa motivasi internal itu bukan karena paksaan sama dengan saya. Mungkin saya aja ya, kalau ibu-ibu enggak mungkin ya. Kalau saya begini, Mah Rena kalau telat dicatat nih, terus dipanggil. Hasil jalan-jalan saya setelah 3 hari keluar, uniform tidak ada. Ternyata saya pergi mengantarkan anak PKL, tidak lupa mengajar anak kelas 11 ada pelajaran hari itu. Nah itu masih eksternal saya, maksudnya tidak punya disiplin positif saya. Oh saya harus masuk kelas tepat waktu karena takut dapat PMM saya dikurangi. Nah sama dengan siswa kita Bapak Ibu, jadi kalau bisa kita harus menimbulkan itu tadi, menimbulkan motivasi internalnya, bukan karena pujian, mungkin karena siswa LKS biasanya datang pagi. Kadang kita gitu ya, oh saya LKS, kita datang siang, sama, saya CGP, datang siang, sama seperti itu. Jadi motivasi itu harus berubah menjadi motivasi internal. Lanjut, nah kita mengenal profil pelajar Pancasila. 6 karakter di dalam profil itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kita masukkan di sini satu-satu sudah Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita masukkan di sana. Jadi kalau mandiri, anak-anak itu biasanya otomatis sudah punya tanggung jawab mau berangkat sekolah jam berapa, terus berangkatnya dengan siapa. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan bersama kepada anak didik kita, apalagi yang punya wali kelas. Kita membiasakan itu. Nah ini kita akan memerlukan hubungan dengan orang tua yang notabene orang tua siswa kita juga luar biasa, dalam artian menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Dan PR kita yang berat berarti kita harus membuat anak ini bisa menimbulkan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, bahwa dia sadar harus berbuat
seperti yang diinginkan. Kira-kira sampai di sini tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Yang saya tanyakan sekarang, kira-kira motivasi perilaku manusia itu apa ya Bapak? Mau maafkan dulu lagi? Iya, jadi motivasi Bapak perilaku manusia itu di sini pengen apa Pak? Pengen diapakan? Nah, ntar lagi Bu Ana tuh, monggo. Motivasinya perilaku manusia itu kan ada Pak. Saya pengen ini, saya pengen ini, gitu Pak. Kalau kalau motivasi saya sebagai guru pengen melihat suatu saat nanti anak didik saya itu sukses gitu. Tapi kalau motivasi saya sebagai manusia, suatu saat saya pengen itu matinya usul khotimah gitu. Bapak ada pengen diperhatikan, apa Tidak. Bapak ada pengen? Oh tidak, oke terima kasih. Mungkin itu salah satu motivasi Bapak yang luar biasa. Terima kasih, mari kita aplaus, semoga kita semua juga bukan hanya Pak Pandi. Amin, amin. Moga Bu Ana, motivasi perilaku manusia. Bu Ana itu pengen apa, butuh apa, itu perilaku. Motivasi perilaku manusia salah satunya adalah mereka ingin dihargai Bu, jadi melakukan segala sesuatu yang validasi dari orang sekitarnya seperti itu. Terima kasih Bu Ana. Luar biasa kalau Bu Ana tadi minta dihargai. Saya minta satu lagi Bu Gian. Dicintai, Mas. Dicintai setiap hari Pak sama kami. Karena cinta itu akan membuat segalanya jadi indah. Ya betul. Kalau motivasi perilaku manusia baru kemarin ngomongin ini sama Bu Desi. Kalau kita bisa dimotivasi dengan 5 hal di kebekaan. Apa itu jadi mahal? 5 hal. Cara dengan 5 cara. Salah satunya bisa dengan sentuhan, pujian. Nah, terus apa lagi gitu saya lupa. Jadi kalau saya pribadi lebih tidak suka dipuji kalau saya, tapi sama dengan Bu Ana lebih dihargai saja gitu. Terima kasih. Mari kasih aplaus dulu. Iya. Tenang aja, ada gilirannya. Saya akan meminta Ustaz Didi dikaitkan dengan agama kira-kira menurut Bapak ini motivasi perilaku manusia versi Bapak gimana? Ya usul khotimah. Sudah diambil dia, berarti matematika sudah. Baik, apa ya? Kalau motivasi itu sebenarnya kan dorongan kita untuk mengerjakan sesuatu. Apa motivasi kita sebagai seorang manusia? Motivasinya adalah ya seperti hal yang sudah pernah saya sampaikan kapan ya di awal pertama kali saya masuk ke SMK satu Tamanan itu, motivasinya adalah manusia itu harus berarti meskipun hanya 1 hari. Jadi kenapa? Karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara dan hanya 1 kali saja. Apabila kita tidak termotivasi untuk menjadi yang baik, motivasi itu adalah dorongan untuk bisa menjadi yang baik, maka kita akan sia-sia hidup ini. Nah, kalau kita sebagai seorang guru, jadi guru yang baik, kita menjadi orang tua yang baik. Apapun itu harus jadi orang yang baik. Sekali namun itu berarti, kan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, mengenal sekali. Itu versi agama, saya minta versi seni. Monggo Pak. Halo, ada ini motivasi perilaku manusia. Versi seni Pak. Lu teknik syuting macam. Sabar diri. Depan Maju. Nah. Ya, seperti penjelasan Pak Didi tadi, jadi motivasi itu adalah dorongan untuk kita melakukan perbuatan. Nah, dari motivasi sebagai manusia menurut saya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu mampu
mampu untuk tetap menjaga eksistensi kita. Baik itu kalau kita sebagai seniman ya berkarya, kalau sebagai guru ya mengajar, kalau sebagai Pak Tani yang bisa bekerja di sawah dan menghidupi keluarga, itu adalah suatu perjuangan untuk menjaga eksistensi sebagai perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Oke, terima kasih Bapak. Monggo dikasih tepuk tangan dulu. Jadi ini yang saya harapkan, kita membuat pertemuan ini tanpa no acting, bahwa ini memang unek-unek kita sendiri. Tidak apa-apa sekali-sekali diperas bersama-sama ya. Terus terkait motivasi Bapak Ibu, jadi sama. Ternyata saya juga tahu konsepnya, anak-anak itu sama, mempunyai motivasi sama dengan kita. Dia itu masuk ke sekolah, mau berbuat apa waktu bekerja sama, berkolaborasi dengan kita, dengan temannya di kelas sama. Mereka intinya sama, ingin dihargai, ingin dicintai, benar itu tadi, sentuhan. Terus pasti ada di antara siswa kita yang luar biasa ini, minimal ingin eksis tadi, ingin berguna, pasti tahu itu. Nah, itu semua memang adalah motivasi yang ada pada setiap manusia. Konsepnya begini, Bapak Ibu, yang saya tahu tuh ya, yang saya dapati, ternyata motivasi ada 3 nih, motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kayak tadi itu ya. Jadi anak-anak itu sebagian datang motivasinya biar tidak kena hukuman. Nah, itu eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, minimal besok kamu datang lagi ya sama bu guru tak kasih uang 2.000 dah. Nah, itu sama, itu ternyata motivasinya dari mana kira-kira? Intrinsik apa ya? Ekstensif. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dengan nilai-nilai kebajikan. Ini yang kita fokuskan di 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang saya itu posisi kita sendiri, mari kita refleksi sendiri-sendiri. Terkadang saya ada di posisi 1, terkadang di 2 tidak saya, karena saya tidak punya prestasi. Yang ketiga, tidak mungkin saya dapat apresiasi ya. Ya kan, logikanya gitu ya Pak Afandi, matematika kan ada logika kan. Kalau saya kayak mungkin saya contohkan Bu Nini, Bu Ani, Bu Ana yang sudah punya eksis ke siswa pasti dapat penghargaan. Tapi kalau saya motivasi saya hanya 1 dan ketiga itu kayaknya. Itu pun ketiga saya banyak menangisnya kayaknya di situ ya. Jadi mari kita bersama-sama mengetahui kira-kira motivasi pada diri kita, pada diri siswa kita ada 3 ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kenapa ada keyakinan sekolah atau kelas? Ternyata saya juga baru tahu. Sekilas kita tahu kita membuat keyakinan sekolah ini dari SMKPK mungkin ya. Kalau SMKPK kan diajari kan ilmu ini ya, kalau masih ingat, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Ternyata fungsinya apa? Kayak tadi kita itu keyakinan kelas, biar bersama-sama mendistribusikan suasana kelas, suasana rapat, suasana sekolah itu ya kayak begini aktif nih. Nah, itu tadi berkontribusi. Oke, keyakinan kelas kita apa nih? Datang tepat waktu. Terus tadi 2 arah, saya nggak mau 2 arah, kasih masukan saya gimana berarti arah, biar sama-sama aktif di dalam penyampaian hari ini. Nah, itu maksudnya keyakinan sekolah dan kelas. Bapak Ibu diharapkan yang menjadi wali kelas maupun pemimpin seperti Bu Gita pasti sebelum mengadakan rapat pasti nanti begini ya, nanti begini ya. Nah, itu artinya keyakinan kita di kelas maupun di sekolah. Tujuannya apa? Biar tercapai, selesainya itu sesuai dengan yang diinginkan dan maksimal. Di sekolah pun juga sama, di kelas itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya jadi guru, saya yang menulis, oke, besok datang jam 7 ya, pasti ada umum tuh anak-anak tuh. Jok, saya bangunnya jam 7 kurang 10, perjalanan saya ke sini ada umum. Tapi kalau anak-anak sendiri yang membuat keyakinan, tapi nanti kita membantu memberikan
bahasa-bahasa yang memang positif itu lebih enak. Siswa kan tahu sendiri, oh iya, wong saya tadi itu membuat bersama-sama, bukan dari kita. Sama kalau sekolah tuh ya, misal pimpinan kita menginginkan sekolah ini ya, tolong sepeda motor tidak usah masuk ke dalam sini. Oke, baik, memang untuk kesehatan. Tapi pasti kita dukung banyak banget ya, betul. Bujek jauh dari budi ada kan gitu ya. Nah itu karena dari pimpinan. Tapi kalau misalnya kita yang Pak gimana kalau, tapi kenyataannya kita nggak berani gitu loh, menyampaikan ya. Nah itu sebenarnya harus dimulai dari kita sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak juga sama membiasakan tidak mengungkapkan unek-uneknya itu tidak terpaksa. Kalau kita sendiri kan begitu ya, tidak boleh naik sepeda motor sudah. Tapi kita dukung, memang jauh dan itu ada efeknya memang. Maksudnya jadi sesuatu itu akan lebih berdampak jika dari sini, dari bawah top yang akan melegalkan seperti itu. Sama siswa silahkan ngasih unek-uneknya tentang keyakinan. Bu, saya kasihkan 15 menit Bu, saya berjalan oke. Ditulis aja sudah Bapak Ibu. Jadi tidak usah memaksakan, kita tidak usah mengarahkan. Kalau saya tidak usah belajar dengan saya, tidak usah pintar, yang penting bisa beradab, sholat. Kalau saya di kelas begitu, tidak mengenal kesepakatan, keyakinan saya tidak begitu. Karena memang PR kita, adab anak kita, siswa kita ini lumayan dan luar biasa PR kita. Seperti itu ya. Apakah keyakinan saya sama ya dengan Bapak Ibu? Insya Allah begitu. Atau Pak Andi punya keyakinan lain tentang sekolah kita? Oh sama. Terima kasih Pak Andi. Oh begitu. Lanjut. Nah, keyakinan sekolah itu tadi saya sudah menyampaikan, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini saya mengadakan outing class. Cek angel deh. Kebetulan ini alumni kelas 3 hari ini saya di alun-alun. Jadi pelajaran PKK saya ajak ke sana tuh, ke alun-alun dulu. Dan ternyata lebih enak memang. Keinginannya apa? Nah, itu sebelum saya ikut pendidikan ini saya sudah melakukan ini. Jadi alhamdulillah ada foto gitu. Kelemahan saya tidak bisa mendokumentasikan setiap kegiatan yang harus saya arsipkan. Untuk apa? Untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Dan kemarin saya juga ada kejadian tidak sempat saya foto. Saya mikir efeknya nanti ke siswa kita akan berbeda. Nanti ada tentang coaching artinya Bapak Ibu, cara mendekati siswa. Nah, keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, juga diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti itu Bu Gita, mungkin bisa diterapkan di manajemen ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah pasti yang wali kelas akan membuat seperti ini. Terus keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan. Kira-kira yang saya tanyakan yang bisa membantu saya, kesepakatan sama keyakinan itu ada perbedaan tidak Bapak Ibu? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ada yang bisa bantu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya apakah ada bedanya keyakinan dan kesepakatan? Ya. Betul Bu, jelas di sekolah. Menurut saya, kalau keyakinan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi itulah keyakinan. Keyakinan saya merah, keyakinan Bu Ainur biru, keyakinannya Pak C kuning. Kita punya keyakinan yang berbeda-beda walaupun itu tentang satu hal. Dan keyakinan ini berdampak pada sikap, karakter, dan perilaku kesehariannya. Itu pasti ada hubungannya dengan keyakinan. Walaupun itu berpikir tentang satu hal. Tetapi kalau kesepakatan dari keyakinan yang berbeda-beda itu disatukan, diambil jalan tengah menurut saya. Jadi
kamu menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Nah, sekarang supaya semuanya bisa berjalan, jalan apa yang akan kita ambil? Oke, kita sepakat ya. A, B, C, D. Itu akan dijadikan suatu aturan. Jadi aturan itu menurut saya diambil dari kesepakatan yang berbeda-beda. Saya kira itu sekedar masukan saja. Monggo yang baik diambil, yang jelek jangan diambil, dibuang saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita aplaus dulu. Terima kasih Ibu ya, Bu Ani adalah guru senior di sekolah kami. Jadi memang benar katanya Bu Ani, keyakinan dan kesepakatan itu bukan berbeda, cuman sama. Keyakinan itu berbeda-beda. Kalau kesepakatan kita menyepakati. Nah, keyakinan itu kita yakin. Nah, yakin biasanya bahasanya itu positif Bapak Ibu. Nah, kalau kesepakatan biasanya ada unsur kalimat negatif. Diharapkan, yang diharapkan dari konsep ini, kita memakai keyakinan. Karena anak-anak kalau dibuat kesepakatan pasti ada kata-kata gini ya, saya kok pasti di depan standar operasional prosedur pemakaian mesin. Jangan pernah meninggalkan mesin yang tengah jalan tanpa ada pengawasan. Siswa itu pasti pikirnya begini, jangan pernah. Dicoba, coba dihidupin. Pasti yang ada pikirnya begitu kan ya? Ya enggak, tapi kalau redaksi itu kita ganti menjadi keyakinan yang lebih mungkin bahasanya jangan pernah. Mungkin jika menggunakan mesin sudah selesai, silakan matikan on off-nya, klik on off. Itu anak-anak nggak penasaran. Sama kayak misalnya saya ngajar informatika. Nggak usah buka web yang di sana loh ya. Kan nggak penasaran Pak, apa gitu? Oh, berarti ada apa nih? Nah, pasti gitu. Karena sudah bilang jangan buka di web itu loh ya. Yang tadi ibu pakai itu, pindah ke sana. Anak-anak penasaran dan ternyata benar. Saya mikir, oh iya yo, ayo jalan ke sana. Tetap jalan anak-anak itu Bapak Ibu. Tetap jalan. Tapi kalau bisa selesai, silahkan kerjakan yang lain. Nah, itu pasti bengkel sudah otak kira keluar. Tapi kalau ayo habis ini ya, kamu biasanya masih jalan ke sana tuh, pasti sudah tak lihat tuh lakonnya begitu dan berdua pasti berduet. Nah itu anak-anak ini coba lagi, Tina Marina nyoba kita. Nah anak-anak itu begitu ternyata Bapak Ibu. Konsepnya yang saya dapat seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, pemahaman saya seperti itu, dan saya selalu mengingat-ingat pengalaman saya dengan Bu Ani mungkin lebih banyak, Bu Ani, Bu Ainul, Bu Nini itu lebih banyak. Jadi bisa diingat-ingat lagi, oh iya ya selama ini kita ngajar bagaimana. Itu saja. Kalau di bahasa Kristiani mungkin pengakuan dosa gitu. Saya sedih sekali. Pengakuan dosa. Iya, monggo terima kasih. Kalau pengakuan muslim. Ustaz, bisa bantu saya? Saya nggak bisa bahasanya Ustaz. Ini Mohon maaf meskipun tidak diminta saya menawarkan diri. Jadi mungkin menambah bahwa yang tadi disampaikan Bu Ivon bahwa keyakinan itu selalu positif. Misalkan jangan pernah berdusta. Ya. Tapi kadang kita harus berpikir objektif. Tidak semua itu hal-hal itu harus diafirmasikan dengan sesuatu yang positif. Misal kalau anak-anak kita kan suka bermain-main yang bahaya tuh ya. Jadi Allah mengatakan jangan dekati zina. Maksudnya ada hal-hal yang itu memang pernah saya ikuti parenting ya. Jadi berbagai macam parenting dari zaman dahulu sampai ke belakang ini memang ada beberapa tahun lalu, mungkin 3 atau 4 tahun memang tepat bunyi bahwa ilmu psikologi sana itu jangan pernah mengatakan jangan. Tapi pakailah dengan aturan kalimat yang diksi pilihan yang positif. Tapi mungkin ke belakang hari lagi itu mungkin ada sebuah klasifikasi kelompokan bahwa tidak semua hal-hal itu harus tidak boleh jangan. Ada hal-hal yang memang harus kita pakai jangan. Jadi kita bijak untuk memilih mana konteks yang memang kita pakai jangan, mana konteks yang memang
pakailah yang afirmasi yang positif, insya Allah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ainul, memang betul ya, saya diingatkan kembali. Hal ini mungkin bisa nanti kita laksanakan bersama. Jadi makanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita kan bersama-sama itu ya. Dan memang benar Bu Ainul, jadi memang ada beberapa yang memang harus mengatakan jangan kan itu ya. Nah, minimal mengurangi itu gitu. Jadi minimal mengurangi itu karena itu tadi kebiasaan anak, motivasi anak itu kalau sudah jangan akhirnya melakukan. Tapi kalau masalah itu tadi satu itu kita harus pastikan jangan memang. Kalau memang pacaran tapi nah itu ini yang saya bingung ini. Karena siswa kita ini di sini luar biasa mau memberikan keyakinan tentang pacaran, tunangan, padahal Bapak Ibu guru sini itu tidak pernah goncengan. Itu sudah nyata sebenarnya. Kita itu loh punya suami, saya punya suami, Pak Fandi punya istri ya, punya istri. Satu bukan Budina kan ya, jadi satu. Nah terus Bu Nini. Tapi setelah saya refleks kembali Bapak Ibu, sekolah kita ini luar biasa. Kita menjaga katanya Pak KS kita, marwah kita sebagai istri orang, suami orang, tidak pernah goncengan itu kita Bapak Ibu. Memang kalau penawaran banyak, saya tidak sombong Pak Mandi kayak kemarin Pak Samsul. Wih saya ikut ibu ya, saya kunci sepeda motor sampai saya di terminal. Duh mohon maaf Bapak, saya di depan, mohon maaf. Bukan saya tidak mau ikut, cari yang laki-laki aja gitu Bapak. Jadi saya menjaga marwah saya. Mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah kita Pak Dedi yang baru datang di SMK Taman begitu Bapak. Tolong tanya Bu Ani kalau nggak percaya dengan saya, Bu Ani paling lama di sini. Tidak ada ceritanya goceng-goceng, cuma saya ada satu kali itu dengan Pak Lutfi karena kita mau sosialisasi, katanya naik mobil, ternyata mobilnya tidak bawa. Akhirnya saya di sepeda motornya Pak Lutfi yang NMAX besar itu saya pun pakai ganjel Bapak, ganjel LCD, ingat saya. Itu hanya sekali itu Pak saya itu pun terpaksa darurat. Insya Allah kalau di agama darurat nggak apa-apa kan? Nggak itu saya Pak, itu LCD saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa Pak Pak ya. Jadi ini nama saya, maksud saya gini Pak. Memang kok kayak lesu sih Pak. Ada sesuatu mungkin ya. Ada undang-undang. Ayolah, yang lain ini bahagia loh. Kita masuk ke dalam 3 tadi kan saya bilang ya 4, 5, 6 itu teknis kita melayani siswa kita sehingga terbentuklah budaya positif yang diharapkan di sekolah Mbak Dian. Nggak usah tersinggung, saya juga belum positif disiplinnya, tenang aja. Ternyata bukan itu Bu Dian. Lanjut, kebutuhan dasar manusia itu pernyataannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa boleh Wah? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup Bapak Ibu, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang terakhir kesenangan. Kita ada studi kasus. Misalnya namanya Bu Sulaika, guru wali kelas 9H, bingung menghadapi ulah salah satu kelasnya, namanya Tommy. Mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi studi kasusnya, di kelasnya ini, ibu ini, ada anak yang sering meminta paksa makanan temannya. Pasti kita akan, apa yang pertama kali kita lakukan nih Bapak Ibu, pasti berbeda-beda nih ya. Pasti berbeda-beda nih. Yang pertama kira-kira apa seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama dilakukan, jadi ada kasus itu tadi, pasti saya bilang gini, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah bertahan hidup.
Yang alasan kedua, nah kita sebagai guru pasti akan melakukan step-step ini. Jika merasa senang temannya menjadi perhatian dia, memperhatikan dia, maka temannya itu akan memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya juga akan memperhatikan dia. Kebutuhan dasarnya apa? Berarti yang ingin dipenuhi si Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sambil ingat-ingat Bapak Ibu, putra kita lah kalau ada laporan dari guru TK-nya, nah itu lebih enak tuh. Kalau kita kan siswa kita 17 tahun kayaknya nggak mungkin berebutan langsung carok aja gitu ya kalau di siswa kita. Nah, kita ambil yang dasar aja dulu. Terus kalau alasan Tommy yang ketiga, mungkin takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi temennya itu merasa takut sama si Tommy ini. Nah, akhirnya dasar kebutuhan Tommy kan apa nih? Berarti kekuasaan kita, kekuasaan kayak kita gitu ya. Kalau besok datang, Bapak turunkan SKB-nya sama. Ini kekuasaan ini Bapak. Saya berpikirnya begitu simpelnya ya Pak Mandi. Seperti ya, oh enggak mau ya sudah, terserah Bapak sudah. Alasan yang keempat. Nah, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, jadi karena mungkin saya masaknya telur aja ya. Akhirnya si Tommy ini beraksi di sekolah. Nah, akhirnya dia ingin memenuhi kebutuhannya apa itu Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi bebas dia. Karena kan beri nomangan Hongkong aja. Nah, temennya bawa pizza, bawa marni, nah pengen bawa ini tadi apa namanya pedes-pedes itu. Wah nyoba enak ini. Dia merasa kebebasan. Dasar butuhnya itu bebas. Nah, ini cocok dengan anak kita. Kayaknya ini kebanyakan bebas siswa kita ya. Kebutuhannya. Yang terakhir alasan yang kelima, karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajahnya temennya yang kesel. Nah, kalau makannya itu kesel, senang si Tommy ini. Berarti kebutuhan si Tommy ini apa? Senang dia melihat temannya tersiksa. Sama misalnya Pak Mandi gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Apa kok senyum-senyum? Karena JGP itu bahagia Pak Mandi. Jadi kebutuhannya di situ Bapak Ibu. Kesenangan melihat temannya tersiksa. Seperti itu Pak. Simpelnya ditangkap dengan pola pikir kita begitu Bapak. Anak-anak kita tuh begitu. Nah, setelah kita tahu kebutuhan manusia itu ada 5 tadi, kita berangkat ke posisi kontrol restitusi. Pak boleh nih. Posisi kontrol kita itu dalam menghadapi permasalahan 5 tadi pasti ada yang harus kita hadapi. Akan bermacam-macam nih. Oke. 5 posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Mari saya tarik lagi kenangan kita nih. Nah, pasti ada nih. Bu Nini di mana nih? Terus Bu yang sering menghukum di mana nih? Terus guru yang sebagai teman di mana nih? Posisi kontrol kita begitu. Ada kan ya? Pak Cipto paling posisi dia sebagai 3 dan 4. Yang saya lihat karena teman sejawat saya, sebangku saya, kalau saya lihat Pak Cipto itu ada di 3 dan 4. Terus kalau saya di kadang 1 Pak, saya kamu camat itu ya. Di 1 itu, nah contohnya itu gini, masuk sekolah. Mendelik Pak biasanya tuh Pak ciri-ciri yang menghukum itu. Saya tahu di sini, aku coba tahu. Enggak, coba itu. Kita posisi kontrol di mana nanti Pak Didi? Kita harus lebih pilih 5. Kita kembali lagi, ingat lagi sekolah kita. Ingat sekolah kita aja sudah Bapak Ibu. Saya itu GP, itu ingat sekolah Melolo. Jadi, oh iya mari. Oh teman-teman kalau bunyi ini gitu ya. Oh menerima mantau deh kayak ini. Nah terakhir manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nah kadang Bu Era juga sama, malah kadang cermat ya. Lupa aja sama saya, sudah saya kumpulkan sudah. IPAS-nya tak kasih 0 gitu ya. Nah itu kita juga. Saya pernah menyampaikan ke Ibu Fasil, Ibu itu. Ibu, kita posisi kontrol itu tidak menentu. Yang diharapkan dari konsep ini, kita di posisi 5 Bapak Ibu. Saya sampaikan ini, di posisi 5. Bu Era itu kemarin jadi wasit. Bisa jadi, betul Bapak. Nah, pemantau berarti Pak Cipto sebagai pemantau itu. Nah, jadi dalam hal ini mari
Ini kita bisa 2 jam loh bahas ini sudah bagus step. Alhamdulillah. Tapi tidak, saya nggak mau tahu. Saya lanjut. Kita kelar ini, belum selesai. Dosa saya ini katanya Bu Ainur kalau sudah tahu ilmunya sampaikan. Perkara nggak dikerjakan hak pokok. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu kelihatan ya? Oh kelihatan. Jadi 5 posisi kontrol ini Bu Gita. Nah ini Bu Gita kemarin sudah bilang Bu Ivon emosinya dikontrol gitu ya. Jadi saya terima itu motivasinya itu ada yang guru berbuat itu ada 3 kolom di situ. Identitas gagal itu kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas berhasil dari luar, mengharapkan imbalan. Nah tadi itu ada 3 kalau Bapak Ibu. Terus yang terakhir menghargai diri sendiri. Di sini ada penghukum, di sini ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Diharapkan kita di posisi manajer. Kita berproses Bapak Ibu, tapi berat sekali. Dan saya alhamdulillah berhasil. Cuman saya tidak punya dokumentasi. Ada dokumentasi yang memang sengaja saya dibuat dan itu benar-benar kejadian. Yang sudah selesai pelaksanaan itu kejadian lagi Bapak Ibu di kelas di kelas 10, tapi tidak saya sebutkan di kelas 10 gini saya menemukan juga langsung. Nah saya coba pakai posisi ini Bapak Ibu manajer ini dan alhamdulillah memang ternyata ekspresi anak-anak yang awalnya tegang karena nanti habis pelajaran ini menemui Bu Ivon ya di kebetulan waktu itu di perpustakaan 5 orang Bapak Ibu. Jadi kita jangan menghardik. Biasanya kalau penghukum itu kan gitu ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mendeli-mendeli, Pak, tuding-tuding kesah. Nggak udah kesempian, ini nggak kesah. Nah itu penghukum itu Pak. Terus pembuat rasa bersalah, berceramah kan, terus kasih seharusnya itu ibu kecewa. Saya loh, aduh, saya juga pernah gitu. Saya kecewa sama kamu. Kamu tuh begini, nah, dia merasa bersalah. Berarti posisi kontrol saya di sana di posisi pembuat rasa bersalah. Kalau teman masa gini. Kadang gini, ayolah, ayo jangan rame-rame, ini kan lagi difoto loh, difoto dilaporkan nanti, nah gitu. Ayolah bantu ibu, jangan rame-rame ya, siap-siap dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah. Kadang saya begitu, Bapak, untuk memenuhi kebutuhan kami itu, kebutuhan saya itu, pernah melakukan seperti itu. Ternyata saya posisi kontrol itu di teman, menganggap siswanya, ayo yang baik, kerjakan, jangan rame-rame belum kelas, saya mau rapat dulu. Nah, ternyata itu kita posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau pemantau Bapak Ibu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, terus meletakkan guru, peraturan dan hukuman dunia yang berkualitas. Memantau aja tuh pasti. Yang terakhir adalah manajer. Nah, di manajer ini yang paling berat menurut saya untuk siswa kita. Di sini kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita harus memberikan keyakinan kanak-kanak, kita harus meyakinkan dia tidak bersalah, tapi kami juga pernah melakukan hal itu. Di manajer itu full, kita harus ekstra. Ini kayaknya cocok ke Bu Nini nih, Bu Era, itu yang nadanya kayak saya itu tidak bisa, tapi berusaha ke sana. Ternyata saya berhasil. Nada dikurangi, katanya Bu kita, suara dikecilkan. Terus kita cari solusinya, kita ingatkan ke anak-anak, dan itu berhasil Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya, memain cos di dalam pelajaran Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa, kelas 10 tahun ini. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelimanya sebaiknya seorang guru menggunakan di manajer. Ini contoh salah satunya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Di manajer juga pada restitusi ini menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri Bapak Ibu, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Habis melaksanakan posisi kontrol, kita sudah tahu dari awal tadi kebutuhan manusia, posisi kontrol. Nah sekarang kita menggunakan apa nih untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus tadi? Ini namanya SR, segitiga restitusi. Apa nih segitiga restitusi? SR itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah.
Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti tekniknya begini Bapak Ibu, kalau menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita dekati, kamu tahu enggak kesalahannya hari ini, kamu tahu enggak kenapa kamu panggil di sini. Nah nanti siswa itu akan menyampaikan sendiri, otomatis itu Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak usah dibuat skenario. Kalau tidak percaya, misal Bapak ada sekasus, tidak usah langsung dimarahin depan teman-temannya. Jadi kita harus pergi ke metode SR tadi. Posisi kontrolnya di mana, baru kita ajak anak-anak ke arah 3R ini. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Jadi kita yang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga sama melakukan pernah kayak kamu dulu. Nah, kata-kata itu yang kita sampaikan. Terus sampaikan juga tidak ada manusia yang sempurna. Menyelesaikan, dan ini perlu waktu Bapak Ibu minimal 15 menit untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah kamu, siapa yang ini yang benar, tidak usah begitu. Yang penting mari kita menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik sebagai bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan saat menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Di validasi ini dilakukan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid tadi. Nah, kayak tadi kan, kamu ngambil makanannya Tommy itu kenapa sih? Kira-kira ada apa? Nah, nanti kan bilang tuh, iya Bu, saya tadi itu karena dari rumah itu menunya sama. Nah, kita tahu itu namanya validasi tindakan salah. Fungsinya seperti itu. Jadi menanyakan kenapa kamu berbuat itu, terus kenapa kamu senang ya kamu melihat temennya itu. Iya Bu, bahagia. Jadi kebutuhan dia kan hanya memenuhi kesenangan. Baru kita arahkan ke selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita ingatkan kembali Bapak Ibu. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita kan? Menghormati teman, tidak mengganggu orang lain, menghargai satu dengan yang lain. Nah, kita kembalikan, arahkan anak-anak ke keyakinan yang sudah disepakati di kelas, diarahkan ke sana. Insya Allah nanti anak-anak itu akan harapannya bisa memunculkan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Nah, motivasi ini yang PR-nya kita Bapak Ibu. Jadi memunculkan motivasi intrinsik kita sebagai guru juga sama, harus muncul dari luar bukan karena embel-embel. Terus siswa juga kita harus mengarahkan seperti itu. Nah, yang terakhir dalam menanyakan keyakinan di 3R terakhir itu nilai yang kita percaya di sekolah kita bagaimana. Misal nih telat gitu ya, coba langsung ini Bu, kesana. Nah gitu ya, harusnya ditanyakan dulu ya. Kayak apa ya yang pernah saya lakukan itu, telat tidak menyampaikan informasi ke Bu Gita ya. Dipikir saya datanya telat, padahal saya sudah mengkonfirmasi ke Bu Gita, saya ada kegiatan ini. Nah, kita arahkan siswa seperti itu. Kira-kira kenapa dia telat? Kenapa dia mengambil makanan temannya? Kenapa dia melakukan ini? Nah, itu maksudnya kita arahkan ke keyakinan yang kita sepakati di awal tadi Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin itu saja. Disiplin positif ada yang ada step-step di sini Bapak Ibu. Jadi ada step-step yang memang akan membentuk lingkungan positif di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi yang saya tekankan kembali 1, 2, dan 3 itu kita harus kerjakan. Maksudnya kita personal pendekatannya, kita mengetahui motivasinya, kita membentuk keyakinan kelasnya. Habis itu 4, 5, 6 itu bagian teknis eksekusi kita. Di dalam melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu teknis melakukan hal
yang akan berujung kepada lingkungan sekolah kita yang mempunyai budaya positif. Yang saya kerjakan saat ini, Bapak Ibu, jadi sudah mendapatkan materi konsep ini, saya ingin menggiatkan tentang SR Bapak Ibu di sekolah ini, jadi segitiga restitusi. Karena saya lihat dari pengalaman saya dan keseringan kita lihat tiap hari, SR ini perlu buat kita. Dan itu sudah saya kerjakan dan saya ingin mari kita bersama-sama menggalakkan SR ini dalam menyelesaikan permasalahan yang banyak sekali di SMK kita. Seperti itu keinginan saya dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bukan ingin menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya ingin sharing dan bersama-sama membawa anak didik kita di sekolah ini membentuk lingkungan yang positif. Karena kalau bersama-sama Bapak Ibu akan lebih mudah dan lebih gampang. Seperti yang kita lakukan SMK PK Pusat Keunggulan 4 tahun kita bersama-sama berat, tapi akhirnya manfaatnya ternyata banyak menurut saya. Terima kasih, semoga kedepannya saya juga diberi yang pertama kesehatan, terus amin Allahumma amin, terus semua Bapak Ibu juga kesehatan dan kita semakin solid untuk bersama-sama membentuk lingkungan kita ini yang sehat. Jangan lupa bahagia dan tetap kita berkomunikasi seperti Tom and Jerry ya Pak Afandi. Jadi saya suka itu, daripada kita penyerotan ketemu tidak ada senyum, mending seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Saya harapkan ada tambahan, ada saran dan kritik, ada refleksi. Dari monggo saya dadakan penunjuk sudah. Nanti kita pakai sistem merdeka. Oke, terima kasih Bu Dian. Semangat banget. Jadi terinspirasi. Ya, terima kasih kepada Bu Ivon atas apa diseminasinya. Ya, di sini saya tidak akan memberikan kritik dan saran, tapi refleksi untuk diri saya sendiri yang butuh banyak sekali pembelajaran karena saya termasuk guru muda di sini yang harus banyak belajar kepada guru-guru senior di sini, apalagi masalah peserta didik. Yang mana saya menyadari ketika sampean itu segitiga restitusi, saya memahami ketika ada siswa bermasalah, saya masih menjudge anak itu. Jadi terima kasih Bu Ivon sudah memberikan motivasi tentang ini. Terima kasih Bu Ivon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa dulu? Terima kasih ya Bu Dian. Jadi memang saya juga kemarin itu bukan memilih Bapak Ibu. Jadi saya mengundang ini Bapak Ibu yang memang tiljannah ya, maksudnya bersama-sama. Kita punya tujuan yang sama. Saya sebenarnya harusnya sama, iya. Tapi saya kesulitan untuk menyampaikan ke semua orang. Minimal kita bergerak begini dulu deh. Bergerak yang saya merasa nyaman. Nah, kalau kita nyaman kayak suami kita nyaman gitu ya, berjalan ngantarkan anak, gantian ngantarkan anak, melek cemlek rapi, itu sendiri pasti enak. Nah, sama di sekolah gini. Nah, saya selalu misalnya B, A, C, D itu nggak bisa dipaksakan, itu kebutuhan manusia saya. Seperti itu Pak Fandi. Jadi Bapak nggak usah merasa terhormat diundang berapa kali itu ya, jadi biasa aja. Karena Bapak memang masuk sirkulasi di sini, lingkungan kita yang sehat. Mungkin itu saja Bu Gita, ada tambahan atau ditutup saja Bu Gita? Cukup, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta tolong Pak Dedi untuk mengakhiri dengan doa, ditutup dengan doa. Dan jangan lupa setelah keluar dari ini, mari kita bersama-sama menyatakan hidangan dari saya Pak Afandi, sederhana. Saya akan bertani Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Marilah kita berdoa bersama-sama.
mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini benar-benar bisa bermanfaat, utamanya untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita, di mana kita adalah sebagai seorang guru. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وسلم في الدين وبعدا بالجزاء والزكاة في العلم والبركة في الرزق والقدر وفي القدر وحول علينا في شكرة المرض ونجاة النار ونجد ربنا وتسيء قلوبنا بالحلال وحفظنا من القرآن إنك لا وهب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Ada yang kelupaan Bapak Ibu. Jadi guru penggerak, saya berharap Bapak Ibu ini ikut semua. Ternyata bukan untuk siswa, bukan untuk sekolah, bukan lembaga. Saya praktekkan ke anak-anak saya, ternyata enak. Ini nanti ada praktek coaching di modul 2.1 baru pelajari. Itu luar biasa. Kita kayak tadi itu ya, pendekatan teman. Itu saya cobai ke anak saya yang pertama. Karena memang kebetulan pas memerlukan posisi kontrol saya di mana tuh, saya melakukannya ke anak saya. Dan ini ternyata saya sampaikan di elaborasi itu semuanya kumpul dari Bapak Ibu. Terus ada instruktur juga yang baru mempelajari guru penggerak, dari dia jadi instruktur dari 1 sampai 11 ini. Dia menerapkan ke anaknya juga, sampai anaknya itu karena korban pandemi, jadi males semua itu sampai kuliah kemarin. Jadi pas kita menetes air mata bersama-sama, ternyata dia memakai ilmu yang dapat dari guru penggerak itu disampaikan, digunakan ke anaknya. Saya terinspirasi waktu itu gitu. Akhirnya anak saya juga kebutuhannya begitu gitu. Tak gunakan itu, luar biasa, ternyata benar. Itu yang saya ceritakan pengalaman saya. Gak harus ke siswa terlalu ideal, mungkin ya anak kita aja dulu. Karena memang saya terlalu banyak menghukum. Nah ternyata tambah ke sana tambah ke sini, semakin luar biasa efeknya yang saya rasakan. Ini masih modul 1.1 loh Bapak Ibu. Monggo Bu Ana, Bu Gian, Bu Nining, Bu Era, Bu Dian, Bu Kun, Pak Handi terutama. Mari kita bersama-sama ikut ilmunya Jawa. Lesu memang Pak, tapi demi diri sendiri. Dipakai ke sendiri dulu, jangan ke siswa kita. Dan itu efeknya memang benar-benar. Semangat apa nih? Ya betul, Bu Era juga semangat. Menyemangati orang luar biasa. Nanti saya semangati juga Bu Era. Terima kasih. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita tetap di jalan yang gini ya, ikhlas dan tulus, penuh cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami SMK Negeri 1 Tamanan. Semoga dapat menginspirasi.